And now, ladies and gentlemen, our next session is a panel discussion, of course, and it's titled Accelerating Artificial Intelligence and Machine Learning Maturity in Indonesia. So this one is for you, definitely. And to initiate this session, please welcome our moderator, the founder of Ilmuwan Data. Please welcome Mr. Alvin Leong. Can we have a round of applause, everyone? And of course, we have our esteemed speakers ready to join us on stage. Please welcome the Vice President, Technology Strategy and Consumer Product Innovation, Mr. Ronald Limoa. Can we have a round of applause? All right, loving the energy and enthusiasm. We hope you share it as well. And we have our Head of Enterprises, Amazon Web Services Indonesia. Please welcome Ms. Fanli Tanto. There you go. Keep the woohoos going. Let's make it fun. Take it away, panel. Oh, wow. I don't know that this one. Selamat siang semua. Siang. Apa pagi? Are we need to make you stand up again like the previous one? Kita langsung mulai ya. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan teknologi baru dan model bisnis berbasis teknologi tinggi guna mempercepat transformasi digital. Panel pada hari ini mengumpulkan para pemimpin dari berbagai industri untuk berbagi dampak implementasi AI and ML pada masa depan berbagai industri, termasuk industri pemasaran digital marketing. Dengan pendekatan mereka terhadap teknologi ini dan bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk masa depan. So Indonesia has a huge potential for developing new technologies and high-tech enabled business models. Today's panel, we're gracious to have Bu Fanli from AWS, Pak Ronald from Telkomsel, to share the impact of AI and ML on the future of various industries, including digital marketing. Ayo, kita langsung mulai dengan pertanyaan pertama ya, the first question. Bagaimana perkembangan AI dan ML di Indonesia? What's the state of AI and ML in Indonesia today? You want to answer it first? Ladies first. Oh, ladies first. Kita tadi ngobrol-ngobrol ya di belakang nih. Kita mau ngomong pakai bahasa apa nih? Bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Cuman I think everyone has been speaking in English. Kita ganti. Boleh. Nah, saya bahasa Jawa tadi maunya, cuman ya nggak bisa. Anyway, ngomongin tentang adaptability AI dan ML. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar ya, kayak Amazon, we have been doing AI and ML since the longest time. If you are going to Amazon.com, ya kan, there is always a recommendation. What's a person like you, after buying this item, apa sih item-item berikutnya yang kalian akan beli? Terus udah gitu, kita juga ada Alexa yang selalu membantu kita gitu. Kayak misalnya, Alexa, AC-nya kedinginan, tolong dong diturunin. Alexa, tolong turunin window. All of this smart home has been here. Terus juga we handle a lot of logistics dan itu semuanya robotik. Nah, hal-hal tersebut kita kembangkan untuk customer-customer kita di Indonesia. Jadi customer-customer kita bisa menggunakan services-services yang sama untuk improving their customers experience. Bagaimana personalize customer yang mereka bisa mengerti customernya dengan lebih baik dengan AI dan ML tersebut. Bagaimana mereka bisa forecast produk-produk yang akan dipakai. Bagaimana mengotomisasi all this human intelligence. Dan tentunya dengan adanya ChatGPT, semuanya langsung pada aware dan a lot of, ini bukan lagi niche requirements, it's become everyone's investment. Oh, I want to do this for my company. Oh, I want to do that for my company. So the adaptability has been very, very high.
Gimana? Pak Ronald, ada tambahan? Okay, allow me to stand up. Jadi di Indonesia kalau kita lihat berdasarkan data yang dimiliki oleh Telkomsel, ada kurang lebih 50 perusahaan yang sudah bergerak di bidang artificial intelligence dan machine learning. Kami di Telkomsel juga memulai langkah ini. Sebenarnya yang paling penting bagi kita di Indonesia bukan bagaimana machine learning itu bekerja, serta bagaimana datanya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membangun talent untuk menyiapkan orang-orang Indonesia untuk bisa lebih tahu tentang artificial intelligence dan machine learning. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita lihat sebenarnya privacy dari data. Setiap perusahaan ingin membangun AI-nya sendiri. Mereka ingin menggunakan AWS, mereka ingin menggunakan Azure, yang sudah terkenal dengan ChatGPT dan OpenAI-nya misalnya. Mereka juga ingin menggunakan dari Google Bard misalnya. Tapi bagaimana data itu hanya digunakan untuk kepentingannya mereka. Kita bisa bayangkan, apabila sebuah perusahaan telco seperti Telkomsel membangun platform AI-nya yang diletakkan di cloud dan ternyata AI-nya itu bisa digunakan oleh orang lain, apa yang terjadi? Atau mungkin hal yang lebih sensitif sekarang misalnya pemerintahan, government, they are creating their own AI and they put it in the cloud and everyone can see the data. So, salah satu hal terpenting adalah bagaimana personal data protection-nya bisa jalan. Selain itu kalau kita lihat landscape AI dan machine learning di Indonesia, kita bisa lihat Indonesia dengan scale yang sangat besar itu mempunyai adopsi AI yang cukup besar di ASEAN. Kalau kita lihat data di sini, 84% business person di Indonesia mereka akan setuju bahwa machine learning AI itu adalah sesuatu yang akan mereka adopt. I hope answer that question. Ya, thank you Yama. Sebagai pemimpin bisnis di Indonesia ya, bagaimana AWS dan Telkomsel memanfaatkan AI dan machine learning khusus untuk peningkatan upaya pemasaran dan periklanan. So, as business leaders in Indonesia, how are you leveraging AI and machine learning specifically to help the digital marketing industry? Okay, so Telkomsel, kami berkolaborasi untuk membangun AI ini untuk mempermudah pelanggan kami. Teman-teman, Bapak, every one of you have hear about Veronica. It was one of our product that you can ask everything for our product in those artificial intelligence. Jadi kalau kita misalnya mau bisnis trip ke Singapura misalnya, kita akan chat ke Veronica. Veronica, saya ingin melakukan perjalanan ke Singapura selama 2 hari. Budget saya untuk telekomunikasi adalah 100.000. Paket apa yang harus saya beli untuk roaming paket? So Veronica akan ngasih tahu, Anda beli paket ini cocok untuk Anda. Bahkan nanti Veronica akan membuat beberapa hal menarik lainnya yang akan berguna untuk orang yang ingin traveling. Solusi menarik sih, Bu Fan. Oke, kalau misalnya dari AWS ya, kita misalnya ada customer yang datang, kita mau deploy AI ML or generative AI, pokoknya kita mau pakai itu. Nah, first thing kita harus kembali lagi, there are domains, 4 domains untuk deploying AI dan ML. The first domain will be technology. So kita domain-domain itu adalah service apa yang dipakai, teknologi, tools apa yang dipakai untuk menggunakan AI dan ML tersebut. Domain berikutnya adalah proses. Proses-proses itu adalah di mana apa saja yang harus diotomisasi, apa saja yang harus didigitize, apa saja prosedur-prosedur untuk bisa melakukan itu. Yang ketiga adalah organisasi. Organisasi itu adalah orangnya, ya kan? Yang keempat, produk, services apa yang mau ditentukan. Nah, biasanya kita akan bekerja sama dengan customer partner kami untuk working backwards, untuk doing culture of innovation. What do you want to create? What is it? Is there a positive business outcomes coming out of this, ya kan? Jangan maksudnya kita mau cari teknologinya aja, tapi kita juga harus tahu what you actually want to build. When will you think this product fail? Or when will you think this product will be successful? So there is steps that we are working with our partners and creating that services accordingly.
Thank you. Thank you. Let's focus a little bit for the brands out here, right? I'm sure we want to learn from these industry leaders. What successes and challenges have you faced when implementing AI and ML to enhance customer experience? Jadi, apa keberhasilan dan tantangan yang telah Anda capai dan hadapi dalam mengimplementasikan teknologi-teknologi ini untuk meningkatkan pengalaman pelanggan? Okay, you first? Okay, so ada beberapa hal yang kita sudah capai untuk, sebenarnya ada dua hal ya. Yang pertama, challenges dulu, kita ngomong challenges dulu. Challengesnya yang pertama adalah, tadi saya sudah mention, privacy dari data itu. Karena data privacy saat ini di Indonesia adalah hal yang sangat penting. Kita harus meyakinkan dan menjamin bahwa setiap orang terproteksi akan datanya. Dan kita juga punya satu trait lagi yang kita sebut cyber security. Karena cyber security juga hal yang sangat penting. Lalu, kalau kita lihat, saat ini di Indonesia, infrastructure gap juga penting. We know that we have to get a very good internet access in Indonesia. Based on the data, Indonesia is not the fastest internet access in Southeast Asia. So we are still lag behind, for example, if you compare with Myanmar, with Laos or Cambodia. We are even worse compared to Singapore. So bagaimana infrastruktur itu bisa membantu untuk mereach pelanggan kita yang berada di mana saja di Indonesia ini. Lalu kita juga harus berpikir mengenai talent. Tadi saya sudah sebutkan di awal mengenai talent, karena mengenable sebuah teknologi itu bukan hanya masalah teknologinya kita adopt, tapi bagaimana awareness-nya kita, bagaimana kita menggunakan teknologi itu selalu di berbagai hal yang kita kembangkan. Jadi talent juga adalah hal yang sangat penting. Itu challenge-nya. Opportunity-nya adalah karena Indonesia numbers-nya selalu, if we go to Singapore and we talk about Indonesia to Singaporean, they will say that your number will be 10 times compared to Singapore. So we have those advantages. We have the market, we have the fourth largest citizen in the world, so we have those market and we can gain based on the market. Kita punya kekuatan dengan penduduk kita yang sangat besar, kita bisa, dan saya yakin Indonesia juga bisa untuk berpartisipasi di sini. Kita bisa lihat tadi, dari data ada 50 perusahaan yang sudah bergerak di bidang artificial intelligence di Indonesia, ada beberapa yang berkolaborasi dengan Telkomsel, dan investasi di AI di Indonesia itu sudah lumayan besar, sekitar 30 juta sampai 60 juta US dollars. Terima kasih. Thank you. Bu Vanli? Seperti yang Mas Ronald tadi sharing, challenges-nya yang pertama mungkin kalau dari kami lihat adalah talent, skills. Ya kan? Nah, bagaimana kita mengadres talent bersama-sama dengan Telkomsel, kita ada yang namanya Telkomsel Guild Program. Jadi sebenarnya kalau misalnya dilihat susah gak sih gitu AIML gitu. Nah, ini pengembangannya ini jangan dipikir susahnya dulu gitu. Nah, dengan teman-teman Telkomsel kita belajar bagaimana mengedukasi dengan sebisa mungkin bahasanya manusia. Yang kedua challenge-nya adalah data. Datanya selalu di mana-mana, ya kan? So, everyone will have the data. Tapi ada juga gimana cara menggunakan data itu dengan tepat. Nah, kalau misalnya hal-hal tersebut bisa diadres, ya kita bisa melakukan personalization yang dengan benar. Terus habis itu melakukan apalagi ya, kayak misalnya data-data internal kita kumpulin, terus kita bisa pelajarin, bisa melakukan summarization, bisa melakukan optimization, bisa melakukan cost efficiency, bisa melakukan kayak misalnya yang dulunya nggak possible, semudah-mudahnya kayak ngegenerate gambar berdasarkan tim. Misalnya saya timnya lagi Halloween, kita temanya pumpkin, atau timnya lagi Christmas, temanya Christmas. So all of this now is possible. Okay. Seperti yang kita semua pahami ya, Indonesia memiliki ekosistem yang sangat kuat untuk mendukung teknologi dan transformasi digital. Dalam konteks ini, apakah ada solusi inovatif maupun mungkin model bisnis ya berbasis teknologi yang perusahaan Anda
sedang kembangkan untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. So in the context of Indonesia's potential for adopting new technologies and digital transformation, what are the high-tech enabled business models your companies are developing today? Kita bersama-sama dengan customer, jadi gini, di AWS 90% services yang dibuat itu adalah insight dari customer berdasarkan customer request. 10%-nya adalah dari AWS sendiri yang membuat, oh ini kayaknya possible untuk customer. Nah, contoh-contoh digital transformasi apa yang kita lakukan? Contohnya bisa menjadi bagaimana bisa memberikan potensial untuk smart cities. Bagaimana bisa memberikan yang dulunya manufacturing, kita bisa memberikan digital twins. Atau bisa bagaimana misalnya kalau di manufacturing, contohnya teman-teman ngelihat yang biasanya bisa berproses 2 jam, bagaimana kita bisa memprosesnya lebih cepat dengan adanya optimization. Jadi transformasi digital itu bisa apa saja dan kita harus lalui proses itu sama-sama. So, mari kita bicara tentang AI itu bukan hanya dari perspektif teknologinya. Kita melihat dari kebutuhan pelanggan kita. Buat apa sih kita punya AI? Mempermudah pekerjaan kita, right? Buat apa sih kita punya AI? Meningkatkan customer experience. Jadi kalau kita melihat internalisasi inovasi yang dilakukan di Telkomsel misalnya dari kami mencari titik di mana AI itu mempermudah pelanggan kami. Jadi tadi saya kasih contoh tentang Veronica, kita coba bikin bagaimana pelanggan itu lebih mudah untuk membeli produk, untuk mendapatkan services dan layanan yang lebih baik dari Telkomsel. Intinya di situ, bukan teknologinya, bukan part teknologinya. If you remember, the previous speaker is very good. He is telling about the increase of AI, also the increase of the new $1 trillion company like GPU provider like the NVIDIA, for example. Let's talk about that, but let's see the impact to our customer. How we help the customer, how we help the marketers on creating the content. So when you see here, kita punya misi yang pertama adalah melakukan improvement customer experience. Yang kedua, bagaimana AI membantu customer untuk mendapatkan services yang terbaik. Dan yang terakhir, experience dan bagaimana kita melihat eksternalnya seperti apa. Mari kita lihat Indonesia. Di Indonesia, akses terhadap internet masih belum merata. Kita lihat di Papua misalnya, bagaimana pelanggan atau orang-orang atau penduduk Indonesia yang ada di Papua bisa mengakses dunia digital untuk merasakan impact dari AI itu sendiri. Di Telkomsel, kami berpikir bahwa yang paling terpenting adalah bagaimana kita membuka akses sebanyak-banyaknya, membuka semua peluang sebanyak-banyaknya, sehingga pelanggan kita bisa mengakses teknologi, bukan teknologi itu sendiri. Mari kita lihat, misalnya, ada seorang yang punya warung Tegal. Ada yang tahu warung Tegal? Tahu lah ya. Warung Tegal, dia jualan warung Tegal di Jayapura. Warung Tegalnya itu pada suatu hari dia tahu bahwa hari Senin yang paling laku adalah tempe orek. Hari Selasa yang paling laku ayam bakar dan seterusnya. Bagaimana kalau kita memberikan Mas Agus yang jualan warung Tegal di Jayapura ini akses ke teknologi di mana datanya bisa dia gunakan untuk meleverage dan membantu dia. Bayangkan, besok di Senin dia sudah tahu. Kalau hari Senin saya harus beli banyak tempe karena yang laku tempe orek. Dan saya harus jualan dari jam sekian sampai jam sekian karena di jam-jam tersebut banyak orang yang datang. Jadi mari kita lihat teknologi memberikan impact kepada setiap orang. Bagaimana AI, data yang dikumpulkan dari pelanggan itu sendiri, diakses oleh pelanggan itu sendiri dan membantu dia untuk meningkatkan bisnisnya. Terima kasih. Menarik. Tadi you mentioned about data dan pelanggan ya. So sekarang ya data dan personalisasi pelanggan adalah hal yang sangat penting dalam dunia pemasaran hari ini. I think everyone here can agree. Data and personalization are key trends in marketing today. Menurut Anda,
bagaimana brands di Indonesia dapat menggunakan data pelanggan secara bertanggung jawab sambil tetap memberikan pengalaman berharga kepada konsumen. How can we as Indonesian brands use data responsibly while still delivering valuable experiences to consumers? Okay, let me start with what Uncle Ben said to Spider-Man. Okay. In every great power there is a big responsibility. Okay. So setiap perusahaan mempunyai data untuk dari customernya, tapi harus ada tanggung jawab yang harus dijaga di sana. So bagi kita di Indonesia, kita punya peraturan dari pemerintah yang melarang untuk penggunaan data pribadi pelanggan secara tanpa ada customer consent di dalamnya. Hal itulah yang akan selalu kita jaga. Kenapa? Karena dengan terbukanya akses, dengan terbukanya informasi dan teknologi, semua orang bisa mengakses data. Dan yang paling penting adalah bagaimana menjaga dan memastikan data itu tetap aman, baik dari internal dan maupun dari eksternal. Terima kasih. Iya, that's the bell. Iya, kalau dari AWS, security data is a shared responsibility and earning trust itu adalah hal yang sangat penting. Jadi dari kita juga ada certification seperti ISO dan yang mana menjaga customer kita untuk guidelining di mana data-data apa yang harus kamu nggak harus di-encrypt atau juga security seperti apa, like zero trust situations. Nah itu kita berikan bukan hanya dari sisi expertise tapi juga dari tools dan best practice. So we hit the bell. I think we'll try and wrap up. We have a couple more questions here. Maybe if anyone's interested, you can just reach out to us at the table. But some closing thoughts from each of us. Thank you. I just want to share, 2 days ago, I believe, against the backdrop of what's going on in the world, there was a moment of unity where the EU, the US, and China, they all stood on the same stage with 28 other countries, and they signed a declaration on AI safety regulations. So I hope that this entire ecosystem in Indonesia, we can take an example from that and work together to grow the AI ecosystem. Yes, even we have to be careful because even our president are creating the deep fake AI right now. Bu Fanli, any last words? Thank you. Okay, thank you everyone. Thank you very much, panel. Can we have a round of applause? Kita foto dulu. Let's have a picture, everyone. Lama-lama it becomes a dare ya. Kira-kira bisa sampai untuk belnya atau enggak. But great job, panel, on keeping it engaging and also concise. Thank you very much.